Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Makassar International Writers Festival 2024 kembali bergulir di Fort Rotterdam, Kota Makassar. Ajang 4 hari yang mempertemukan penulis dan peminat literasi ini mengusung tema Madaring. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Makassar International Writer Festival merupakan festival penulis dan peminat literasi. MIWF kali ini berlangsung selama 4 hari di beberapa titik yang ada di kota Makassar, seperti di Fort Rotterdam dan di Nipa Mall, dengan mengusung tema Madaring yang dipilih untuk mendesak gagasan dan tindakan merawat atau mengasuh di tengah berbagai persoalan hidup saat ini. MIWF 2024 digelar dengan tujuan ingin membuka, memfasilitasi, dan mengalami ruang aman bagi percakapan serta perayaan ide dan praktik perawatan, terutama yang memengaruhi, membentuk, dan menghidupkan beragam kelompok yang dipinggirkan. Pertukaran gagasan dan pengalaman antara penulis, pembaca, seniman, aktivis, akademisi, pegiat komunitas, dan publik dari berbagai latar belakang mengenai co-working diharapkan membantu untuk menemukan sejumlah alternatif, pertanyaan, dan jawaban dalam menghadapi masalah, baik dalam konteks lokal maupun global. Kita sedang berada di lokasi di Fort Rotterdam. Ini venue utama Makassar International Writers Festival 2024. Hari ini hari pertama, jadi teman-teman bisa melihat tahun ini tuh ada lebih sekitar 107 apa lebih gitu program selama 4 hari. Ada lebih 150 pembicara dan seniman yang akan melakukan beragam aktivitas. Tema tahun ini Madaring. Jadi kita fokus mempercakapkan isu-isu kerja-kerja keperawatan gitu, terutama yang menghidupkan selama ini kelompok-kelompok yang tersisihkan sejauh ini gitu. Selain panel-panel diskusi, ada lebih 30 buku yang didiskusikan, diluncurkan, ada sejumlah pertunjukan, ada berbagai macam workshop, ada beberapa panggung. Di sini ada 3 panggung, setiap sore ada 2 panggung, di malam hari ada sejumlah pertunjukan di malam hari gitu, pertunjukan sastra, pertunjukan musik, pertunjukan teater, dan bahkan orasi gitu. Selama 4 hari ke depan kita akan mengalami ruang ini sebagai peristiwa percakapan tentang isu-isu merawat banyak hal. Orang-orang yang datang di sini dari beragam latar belakang, jadi bukan hanya sastrawan. Sejujurnya para pembicara kita sangat beragam, ada yang aktivis, pegiat literasi, ada seniman, ada akademisi, ada jurnalis dan sebagainya gitu. Tentu saja ada para penulis gitu. Saya kira itu gambaran singkatnya itu tentang festival ini. Ada banyak ini. Kebetulan di belakang kita ini ada pojok komunitas. Di sini ada puluhan komunitas yang datang. Saya nggak tahu siapa saja, maksudnya nggak bisa menyebutnya satu persatu. Tapi untuk memberi gambaran saja, dari NTT tahun ini ada 5 komunitas dari Nusa Tenggara Timur aja itu. Mulai dari Maumere, Ruteng, Molo, Kupang, datang dari Sulawesi Tengah di Luwu, dan tentu saja yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi, dan ada banyak, ada yang rombongan dari mulai dari Padang, Denpasar, ada dari Jakarta. Jadi cukup variatif. Beberapa penulis dan teman-teman komunitas dari Papua ada di festival ini. Sebenarnya banyak sekali. Aan Mansur menyampaikan bahwa festival ini berusaha membuat ruang yang nyaman dan aman untuk belajar mempercakapkan isu-isu tertentu dan menjadi ruang belajar, terutama ruang berpikir secara kolektif. Aan Mansur juga berharap festival ini bisa bertumbuh dan dirawat agar semakin bagus, sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati dan merasakan manfaatnya. Oke, jadi sebelumnya saya Dela Arnda Birawa, biasa dipanggil Dera. Dela, saya dari komunitas Antropos Indonesia. Nah, tahun ini kami dikasih kesempatan untuk handle satu divisi, yaitu divisi jejaring komunitas. Nah, divisi jejaring komunitas ini salah satu divisi yang
salah satu divisi dalam Makassar International Writers Festival. Nah, tahun ini kami dikasih kesempatan untuk menghandle pojok komunitas ini. Nah, dalam pojok komunitas ini akan ada kegiatan seperti diskusi buku, terus juga diskusi urun rembuk antar komunitas, terus juga kami akan membahas bagaimana ruang-ruang literasi hari ini mengenai ruang aman perempuan, dan juga nanti akan ada semacam kayak kids corner, dan juga ada ruang untuk konsultasi ibu dan sebagainya. Jadi ini kayak sebagai pojok dalam ruang yang sebesar ini. Jadi dalamnya itu kayak ada banyak hal gitu. Dan juga nanti sore ini ada stage khusus, yaitu nanti ada penampilan kapal udara. Di sini khususnya akustikan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dalam menyebut bahwa ruang seperti ini harus diperbanyak, melihat komitmen yang dibuat oleh MIWF tahun ini yang sangat sulit untuk dilakukan, seperti kesulitan pengelolaan sampah dan bagaimana menciptakan ruang yang aman bagi pengunjung. Ia juga menyampaikan bahwa MIWF ini milik semua, bukan hanya milik komunitas tertentu saja. Jadi teman-teman jangan lupa untuk datang di MWF. MWF ini terbagi dua sebenarnya, ada di Fort Rotterdam dan juga ada di Nipah. Untuk di Nipah itu ada pojok komunitas juga, dan di sana juga ada beberapa panel juga. Dan acara ini berlangsung dari tanggal 23 sampai 26. Itu berlangsung 4 hari, dan itu dari pagi jam 10 sampai biasanya sore itu ada panel-panel diskusi dan sebagainya. Sore biasanya ditutup dengan a cup of poetry, dan di situ nanti teman-teman bisa kayak kalau misalnya ada puisi yang ingin dibacakan boleh sekali, dan sebenarnya beberapa orang juga kayak mengungkapkan perasaan lewat situ, berekspresi dalam bentuk apapun itu bisa di a cup of poetry. Terus malam nanti ada under poetic stars, dan kita bisa menikmati nih stage yang di belakang ini yang udah didesain sama kakak Benang Baja Studio. Ini akan ada penampilan dari teman-teman kakak emerging writers, terus juga ada beberapa penampilan musik seperti adalah nanti mungkin bisa nonton langsung aja. Seperti tahun-tahun sebelumnya, MIWF akan dilaksanakan dengan prinsip festival nirsampah, inklusif dan no all male panel. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Jogging sore kini menjadi aktivitas rutin bagi banyak masyarakat. Tak hanya untuk menjaga kesehatan, tetapi juga bisa mengabadikan momen indah yang diambil oleh para fotografer melalui aplikasi FotoYou. Di kawasan Center Point of Indonesia, aktivitas ini semakin diminati karena pemandangannya yang indah dan kesempatan untuk berfoto dengan hasil profesional. Jogging bukan hanya menjadi bagian dari gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk para pengunjung yang bisa mendapatkan hasil foto profesional. Di kawasan CPI, banyak masyarakat yang memilih jogging di sore hari untuk menikmati pemandangan dan memanfaatkan momen matahari terbenam. Di CPI, jogging sore hari menjadi aktivitas yang kian populer. Banyak warga yang datang tidak hanya untuk berolahraga, tetapi juga untuk mengabadikan momen-momen indah dengan kamera. Kalau saya bawa ini sih, keluarga, keluarga lengkap ini. Kalau misalkan di sini saya baru pertama, tapi kalau misalkan di tempat lain ya beberapa kali lah jogging sore kayak gini ya. Kalau di sini baru pertama. Yang pasti suasananya sih kalau di sini ya. Kalau misalkan yang tempat dekat rumah ada juga, tapi suasananya nggak kayak gini. Yang di sini lebih ramai juga, terus ya kebetulan sunset juga mungkin ya, jadi manfaatin momen aja. Nggak sih, kalau saya memang cuman buat jogging aja, family time kalau sama keluarga, cuman itu saja. Selain berolahraga, Icang menjadi salah satu pengunjung yang memanfaatkan aplikasi FotoYou untuk mengambil foto-foto saat jogging. FotoYou adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan membagikan hasil jepretan dari para fotografer yang ada di lokasi. Ya, kalau FotoYou itu saya punya, kebetulan saya juga berterima kasih kepada fotografer yang telah mengembangkan bakatnya di sini, foto-foto teman-teman yang lagi jogging. Teman-teman juga bisa melihat hasil fotonya, itu yang sangat bagus. Saya menurut sih bagus itu kalau dari FotoYou. Kalau menurut saya sih foto itu bagus. Teman-teman juga bisa melihat hasil-hasil jepretan dari karya teman-teman dari fotografer FotoYou. Kawasan CPI ini memang menarik banyak pengunjung karena pemandangannya yang indah dan ramai dengan aktivitas jogging. FotoYou pun memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkreasi dan mendokumentasikan momen berharga mereka. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memilih jogging sebagai bagian dari gaya hidup sehat, aplikasi seperti FotoYou menjadi pelengkap yang sempurna untuk mengabadikan momen-momen spesial. Jadi, selain menyehatkan tubuh, jogging juga menjadi cara untuk menikmati keindahan sekitar dan berkreasi dengan fotografi. Bagi Anda yang ingin mencoba, jangan lupa untuk membawa kamera atau menggunakan aplikasi FotoYou untuk mengabadikan momen terbaik Anda.
Feni Septiani Ismail, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Pemirsa, bus Maminasata menjadi pilihan alternatif untuk berpergian di kota Makassar. Bus ini dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman dengan biaya yang murah. Pemirsa, tidak perlu takut lagi kehujanan dan kepanasan karena pemerintah Kota Makassar telah menyediakan angkutan umum yang nyaman, yaitu bus Maminasata. Kali ini saya telah berada di daerah Panakukang, tepatnya di depan Mall Panakukang. Nah, kali ini saya akan menuju Bandara Sultan Hasanuddin menggunakan bus Maminasata. Yuk kita lihat rute menuju Bandara Sultan Hasanuddin menggunakan bus Maminasata. Bus Maminasata merupakan transportasi umum yang beroperasi secara resmi pada tahun 2021. Pada awal beroperasi, bus ini memiliki 4 koridor, namun per 1 Januari 2024, jumlahnya dikurangi menjadi 2 koridor saja, yakni koridor 1 rute Panakukang Square ke Pelabuhan Galesong sebanyak 27 unit bus, dan koridor 2 rute Mall Panakukang ke Bandara Sultan Hasanuddin sebanyak 21 unit bus. Masing-masing bus memiliki kapasitas maksimal 20 orang. Untuk pembayaran bus Maminasata tidak menggunakan uang tunai dan hanya boleh menggunakan QRIS serta pembayaran elektronik lainnya. Nah pemirsa, untuk tarif normal penggunaan bus Maminasata adalah sebesar 4.600 per orangnya. Nah buat kamu yang masih pelajar, mahasiswa, orang lanjut usia, dan orang-orang yang berkebutuhan khusus akan dikenakan tarif sebesar Rp2.000 dengan menunjukkan KTM dan KTP-nya. Nah untuk menuju Bandara Sultan Hasanuddin dari Mall Panakukang kita akan melewati beberapa titik, diantaranya seperti titik Batuan Raya, Polisi Panaikan, Universitas Dipa Makassar, dan titik-titik lainnya. Untuk rute yang saya lalui kali ini akan melewati belasan titik pemberhentian. Penumpang dapat memantau halte yang akan disinggahi melalui monitor yang terdapat di bagian depan bus. Saat tiba di bandara, bus akan berhenti tepat di depan pintu keluar bandara. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menggunakan bus Maminasata. Menggunakan bus Maminasata membuat perjalanan kita lebih cepat, lebih nyaman, dan tentu lebih hemat. Mulai sekarang, ayo kita biasakan diri kita untuk menggunakan bus Maminasata. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus kasihkan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.